Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Rizky Pratama Lubis dalam channel saya Dato STM. Kali ini kita akan membangun aplikasi kalkulator UKK paket 1 untuk jurusan RPL 2020-2025. Bahasa pemrograman yang kita gunakan PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. Oke. Langsung saja kita lihat soalnya. Oke, uji sini ada soalnya ya. Uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2024-2025 paket 1 ya ini ya. Untuk satu pendidikan sekolah menengah kejuruan, kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak. Alokasi waktunya 8 jam. Bentuk soal penugasan perorangan. Judul tugas aplikasi kalkulator. Oke, kita baca dulu ya soal UKK-nya. Tunjuk umum ada 5 poin. Yang paling penting ialah SOP, Standard Operating Procedure. Oke, di sini daftar peralatan yang kita butuhkan untuk melaksanakan UKK. Nah, ini bisa disediakan oleh sekolah ya untuk siswa-siswinya. Oke, kita lewati aja. Masuk kita ke soal tugas. Judul tugas membuat aplikasi kalkulator. Skenarionya, Anda seorang asisten junior programmer diminta untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana ya, yang dapat melakukan 4 operasi dasar matematika. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk memasukkan 2 angka, berarti kita buat 2 inputan untuk angka pertama dan angka kedua, dan memilih operasi yang diinginkan. Ada operatornya ya, operator tambah, operator kurang, operator kali, dan operator bagi ya, dan operator. Terus program harus menghitung menampilkan hasil yang benar serta memberikan pesan kesalahan jika terjadi pembagian dengan 0. Nah, di sini dia. Berarti jika ada pembagian angka 0 di angka pertama ataupun angka kedua, maka akan keluar pesan tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, terus lanjutkan. Anda perlu merancang antarmuka pengguna, mengimplementasikan logika perhitungan, melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar tanpa kesalahan. Oke, langkah-langkah kerja seperti di bawah ini. Oke, saya rapiin teksnya. Kejauhan. Oke, pilih struktur data yang sesuai untuk menyimpan angka dan hasil perhitungan, misalnya parabel atau array yang menyimpan input data. Nah, jadi setelah kita inputkan angka pertama maupun angka kedua, hasilnya akan menampilkan array-nya ya. Oke. Rancang antarmuka pengguna. Oke, UI. Uniform Interface. Oke, ada bagiannya A, desain antarmuka memungkinkan pengguna memasukkan 2 angka. Oke, angka pertama dan angka kedua, dan memilih operasi matematika penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Ini bagian A-nya ya. Untuk bagian B, gunakan komponen seperti text box atau input angka dan button untuk operasi matematika. Nah, ini dia ya untuk bagian B-nya. Nanti kita buat dalam codingannya. Oke, kita masuk nomor 3. Ada 3 tahapan. Tulis coding untuk menangani input pengguna dan milih operasi berdasarkan tombol yang ditekan. Ini dia. Oke, yang B, gunakan kondisi if else atau switch case untuk menentukan operasi matematika yang diinginkan dan lakukan perhitungan. Jadi kamu bisa memilih ya antara if else atau switch case. Oke, fungsinya ya. Yang C, pastikan untuk menangani pembagian dengan 0 dan memberikan peringatan atau pesan kesalahan. Nah, ini yang menarik ya. Saat nanti angka pertama misalnya kita masukkan 2, angka keduanya kita masuk 0, terus kita buat operator bagi, maka hasilnya keluar atau keluar pesan kesalahan. Nah, nanti kita tulis codingnya.
Bagian 4, validasi input pengguna. Periksa apakah input yang diberikan oleh pengguna adalah angka yang valid. Yang ini. B, tangani kasus ketika pengguna memasukkan nilai yang tidak valid atau kosong. Ini juga menarik. Jadi saat kita input angka pertama tidak ada angka kedua tidak ada angka juga kosong, berarti kita tekan tombol prosesnya, maka akan keluar pesan tidak boleh kosong. Jadi kita buat pada codingnya juga. Oke, 5. Bagian A-nya, setelah operasi matematika selesai, tampilkan hasil perhitungan pada antarmuka menggunakan label atau text box. Ini dia. Nanti kita buat di hasilnya tuh, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu ya, label atau text box boleh kita gunakan. Oke, yang B, berikan pesan kesalahan jika terjadi pembagian dengan 0 atau kesalahan lainnya. Yang tadi lihat saya, jika ada pembagian dengan 0 maka keluar pesan error atau tidak bisa diproses. Oke, sini 6, uji program. Oke, kita pada 5 langkah-langkah ini kita kerjain dulu coding programnya. Oke, di sini saya menggunakan operator editor pemrograman Adobe Dreamweaver. Oke, ini dia. Ini ada coding yang sudah saya sediakan. Kenapa saya menggunakan Adobe Dreamweaver? Di sini lebih menarik dan lebih saya suka aja. Sini bisa dilihat antara coding dan tampilan yang telah kita buat, atau di sini bisa tampil juga tampilan aplikasi aja, atau dua antara coding dan aplikasi. Oke, saya suka ada Adobe Dreamweaver di sini ya. Oke, saya gunakan coding aja dulu sementara. Oke, di sini saya buat bahasa judul websitenya, title ya, ini bahasa HTML, kalkulator UKK RPL 2025. Ini ya judulnya, ini komentar aja nih. Yang kedua, coding untuk membuat tampilan. Desain tampilannya kita menggunakan bahasa CSS ya, bahasa pemrograman CSS. Sini ada body, font familinya saya pilih Arial atau sans serif. Oke, di sini background ya, warna backgroundnya yang tadi bisa kamu campur antara warna kuning orange sampai ke biruan. Ini bisa kamu ganti warnanya sesuai keinginan kamu. Sini ada kalkulator, backgroundnya nanti ada warna putih saya buat. Ini kamu udah ngerti lah bahasa CSS nya, otomatis udah ngerti CSS. Sini ada kalkulator H2 untuk tulisan teks kalkulatornya. Sini ada kalkulator input, kalkulator select, kalkulator button untuk inputannya, untuk selectnya, untuk jenis tombolnya. Sini ada OPT, operatornya, size nya berapa kamu udah tahu ya. Sini ada tombol, CSS tombol, dan sini CSS result untuk hasilnya. Oke, ini bahasa CSS ya, saya blok dulu, saya tandai. Ini bahasa CSS. Oke, lalu kita lanjut ke bahasa coding untuk fungsi menghapus angka pertama, kedua, dan hasil JavaScript. Ini kita menggunakan JavaScript ya. Jika nanti udah dimasukkan angkanya, keluar hasilnya, kita bisa menghapus semuanya, angka pertama maupun angka kedua dan hasilnya, dengan fungsi JavaScript ya. Ini fungsi JavaScriptnya. Oke, sini kita lanjut untuk coding kerangka aplikasi. Untuk kerangka aplikasinya kita menggunakan bahasa HTML, kepanjangan ini HTML. Sini ada H2 untuk tulisan teks di atas, kalkulator UKK RPL 2005. Untuk input tipenya saya buat number ya, jadi kamu tinggal geser ke atas dan geser ke bawah. ID-nya num1 ya, name-nya num1 saya buat. Untuk teksnya saya buat angka pertama. Pada inputan kedua number juga, name-nya saya buat jadi num2, name-nya num2. Placeholder-nya untuk tulisan apa keluarnya itu angka kedua. Di sini saya gunakan select option. Select optionnya ini OPT, saya plus OPT, name-nya operator. Sini ada tambah ya, kurang, kali, bagi. Jadi ada 4 item yang saya buat sesuai dengan soal ya. Ini dengan soalnya saya buat penjumlahan, pengurangan, pengkalian atau pembagian. Ini di operator pendekannya ya. Untuk yang di sini operatornya. Terus ini dia ada text box, ada input angka, ada button. Ini udah sesuai ya, ada input angka pertama, input angka kedua, dan sini ada tombol button
proses, dan itu untuk tombol menghapus. Oke, udah sesuai. Lalu tuliskan coding untuk input pertama memilih operator berdasarkan tombol yang diklik. Gunakan fungsi kondisi if else atau switch. Oke, ini udah bahasa HTML ya untuk kerangka programnya. Nah, di sini ada angka pertama, input angka pertama, sini ada input angka kedua. Di sini ada operatornya, saya buat 4 sesuai dengan soal. Ada tombol prosesnya di sini, dan ada juga tombol untuk menghapus angka pertama, angka kedua, dan hasilnya. Nah, ini ya. Nah, ini perhatikan, ini saya ambil dari function JavaScript clear fill. Nah, sini saya buat on click clear fill fungsi. Jadi kalau saya ingin menghapus keduanya, maka semua akan terhapus. Oke, kita masuk pada bahasa coding untuk fungsi operator kalkulator. Tampilan output bahasa PHP. Oke, di sini saya gunakan memanggil method dari num1, num2 saya masukkan pada post ya. Post, karena post itu untuk memasukkan. Sini saya pilih kondisi switch. Nah, saya pilih switch case. Saya nggak menggunakan if else tapi switch case untuk menentukan operator yang diinginkan perhitungannya. Oke, di sini saya buat case tambah num1 tambah num2, maka akan keluar hasil num1 tambah num2 result. Hasilnya hasil ya. Hasil. Oke, case kurang saya buat juga sini num1 kurang num2, maka akan menghasilkan num1 kurang num2 sama dengan hasil. Resultnya hasil ya. Oke, saya pilih untuk saya buat case kali num1 kali num2. Nah, di sini akan mengeluarkan hasilnya berapa setelah angka dari input. Nah, sini case bagi if num1 tidak sama dengan 0. Nah, ini dia ya, tidak sama dengan 0. Result num1 bagi num2. Jadi jika num1 tidak sama dengan 0, maka akan mengeluarkan hasil angka yang kita bagikan. Tapi kalau jika dia salah, jika itu terdapat 0, maka akan keluar pesan tidak dapat membagi dengan 0. Nah, ini dia ya. Fungsinya pastikan untuk menangi pembagian dengan 0 dan memberi peringatan atau pesan kesalahan. Nah, ini pesan kesalahannya, error ya. Tidak dapat membagi dengan 0. Oke. Setelah ini validasi apakah angka valid? Nah, angka valid. Oke, tidak boleh kosong, tidak boleh kosong ini ya. Di sini saya buat udah operatornya ini honey request ya. Jadi angka itu tekan tombol proses, maka akan mengeluarkan pesan select fill out. Ada pesan dia, pesan tidak boleh kosong. Nah, itu. Oke, setelah operator saya buat dalam bahasa PHP seperti ini bahasa PHP-nya. Selesai, maka kamu bisa menyimpan. Oke, selesai. Kita simpan di file, save as. Nah, sini sudah saya simpan ya. Saya ulangi dari local disk C, lalu pilih local disk C, exam pp, htdocs. Nah, sini sudah saya buat folder namanya kalkulator. Saya buka. Nah, sini index titik. Nah, kamu tinggal buat sini ya, index titik php. Kecil php, lalu tekan save. Karena ini sudah saya buat sebelumnya, maka saya tekan tombol cancel. Oke, setelah codingnya sesuai dengan soal yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk paket UKK paket 1, kita jalankan exam pp-nya, jangan lupa. Jalankan Apache hingga dia berubah jadi tombol stop, dan MySQL juga boleh. Sebetulnya untuk kalkulator ini nggak punya database, kamu tinggal aja menekan tombol Apache-nya. MySQL tidak usah, tapi kalau kamu mau menekan ini nggak ada masalah, nggak ada akan jadi error. Oke, kalau sudah kita minimizkan. Ini soal juga kita minimizkan. Sekarang kita uji ya, di nomor 6. Oke, sudah saya minimizkan. Ini juga. Oke, ini ya aplikasinya. Kamu tinggal buka tab baru. Nah, tab baru ketikkan saja di sini localhost garis miring sesuai nama folder yang saya buat tadi, kalkulator ya, kalkulator seperti ini. Tekan tombol enter. Oke, di sini kalkulator aplikasi sudah jadi. Oke, kita sekarang uji coba untuk tambah ya. Oke, angka pertama, angka kedua, saya masukkan operator tambah. Oke, keluar hasilnya. Hasil 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, kita bahas. Jalankan aplikasi pengujian dengan berbagai input untuk memastikan aplikasi bekerja dengan sesuai harapan.
Oke, sudah bekerja sesuai harapan, maka akan keluar hasilnya array-nya 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti ini menyimpan ya, hasilnya keluar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Uji kasus seperti operator dengan angka negatif, angka desimal, dan pembagian dengan 0. Oke, di sini kan kita uji ya. Oke, sekarang kita gunakan dulu angka pertama dia desimal, angka kedua dia negatif. Apakah dapat berjalan? Oke, saya buat tambah. Oke, bertambah ya. 2 tambah 1 sama dengan 1. Oke, benar ya. Lalu perbaiki back kesalahan yang selama pengujian. Ini udah. Pastikan aplikasi merespon cepat, hasil akurat untuk setiap operasi. Ini udah berhasil juga. Nah, ini udah berhasil. Oke, sekarang kita uji. Fungsi sebenarnya adalah memproses, dan C ini untuk menghapus. Oke. Oke. Sekarang kita tambah lagi untuk operator kurang proses. Oke, benar. Nah, ini 3 kurang 2 sama 1. Array-nya nyimpan ya. Oke, tekan lagi tombol resetnya atau hapusnya. Sekarang kita tambahkan lagi 3 1. Kita kalikan sama dengan 3 1 sama 3, benar. Oke, yang terakhir ini adalah kita tengok operator kesalahan. Berikan pesan kesalahan yang jelas jika terjadi pembagian dengan 0 atau kesalahan lainnya. Nah, ini kita mau uji. Benar nggak? Oke, kita masuk dulu angka desimal di angka pertama. Lalu kita masukkan angka 0. Lalu pilih operator bagi. Oke, keluar ya. Pesan error tidak dapat membagi dengan 0. Oke. Ini udah berhasil ya. Udah berhasil. Ada yang bisa catat lagi. Oke. Mana dia satu lagi ya. Pesan tidak boleh 0 ya. Ini array-nya udah nampil dia, array nampil. Penjumlahan udah, buttonnya udah, proses input berdasarkan objek. Ini udah. Oke, ini udah. Tadi mana? Oh nih. Tanya kasus jika pengguna maksud nilai tidak valid atau kosong. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita proses hapus dulu. Sekarang ini kosong, angka kedua juga kosong. Oke, operator belum kita pilih, otomatis kita tambah, tekan. Oke, please enter a number. Please masukkan nomornya. Nah, berarti jika file form ini kosong, maka akan keluar pesan seperti ini ya, teman-teman, adik-adik yang mau melaksanakan ujian UKK paket 1. Oke, setelah berhasil soalnya seperti ini, sudah berhasil semua. Ini flowchartnya, mulai deklarasi AB, nilai variabel A, variabel B, OP, dan hasil. Oke, input nilai A dan nilai B. Oke, dari input operator. Nah, operator tambah, kurang, kali, bagi. Ini udah selesai ya. Hasilnya udah keluar, programnya sudah selesai. Selamat dan sukses. Oke, adik-adik yang duduk di tingkat bangku SMK jurusan RPL bisa mengaplikasi saya, dan saya akan buat skrip download skripnya di selengkapnya di video YouTube saya. Kalau mau diubah silakan, kalau mau dimodifikasi aplikasi silakan, atau mau dikembangkan lagi silakan. Oke, selamat ujian adik-adikku di duduk bangku SMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.